Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Saya Andri. Saya Syarif. di konten Noror Nongkrong Horor. Oke ya teman-teman ya. Jadi pembahasan kita kali ini berhubungan sama naik gunung ya. Ya, kebanyakan. Kebanyakan di gunung. Kita mau bahas apa? Ayo. Tahu nggak teman-teman? Tahu dong. Yang penting horor kan. Kita akan Seputar bahas horor. pasar setan teman-teman. Pasar Jadi ya setan. emang ini pasar setan ini kebanyakan ditemui oleh Para pendaki. para pendaki ya, Para pendaki. gunung lah. Dan konon katanya nih salah satunya itu di antaranya Di antaranya itu ada Gunung Lawu, Iya, kebanyakan di Gunung Merapi. Lawu. Gunung Merapi, Gunung Gede itu juga ada. Dan ya kebanyakan pokoknya inilah dari cerita pendaki-pendaki lah. Oke ya teman-teman. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa teman-teman dukung terus channel kami dengan cara Like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Betul. supaya channel kita terus berkembang dan terus bisa menghibur teman-teman kalian. Oke. Oke ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di konten Noror Nongkrong Horor. Oke teman-teman, pasar setan itu adalah ya pasar di mana ada kegiatan jual beli ya. Ya, Tapi yang para pelaku jual beli ini adalah makhluk Dalam tanda kutip kan. makhluk gaib yang kasat mata ya. Iya, betul. Jadinya ya seperti yang aku bilang tadi. Jadi kebanyakan ini yang pernah menemui itu adalah para pendaki, karena emang biasanya juga Rata-rata juga Rata-rata di juga jalur di pendakian. gunung ya, di jalur pendakian ya. Banyak terjadi di pegunungan lah. Jadi emang banyak cerita-cerita lah dari para pendaki ini yang secara tidak sengaja atau ya lagi Apes. lagi beruntung juga bisa ya, lagi beruntung juga bisa, karena ya emang kalau dengan hubungannya halal gaib itu dicari pun juga belum tentu menemukan gitu Iya, kan. Jadi seperti ya itu. bisa kalau orang Jawa bilang itu pulung lah ya, Pulung. dan kebetulan nih teman-teman, di member teras malam ini ada nih yang pendaki gunung ini ya, Mas Arif. Ini pasti juga ada pengalaman kan, pasti Pengalaman. ya. Mungkin kita langsung aja dengerin cerita dari Mas Arif. Oke ya Mas Arif. Ya seputar pasar bubrah ya. Terus sih aku sama temanku ya pernah mendaki gunung di Lawu. Gunung Lawu. Gunung Lawu juga. Ya ini emang Gunung Lawu memang konon ada ya. Rata-rata Gunung Lawu. Kalau dulu juga pernah sih. Memang pasar bubrah gitu. Kalau aku pernah di Merapi itu cuma ada tanda plang itu sebelum puncaknya ada pasar bubrah. Mungkin juga sama artinya juga pasar setan kan. Pasar bubrah, pasar setan. Oh, pasar bubrah itu kalau di Merapi emang nama tempat itu ya. Nama tempatnya pasar bubrah gitu. Pasar bubrah. Itu habis di pos berapa itu kira-kira Mas? Itu sebelum puncak. Jadinya kita udah di base camp paling atas, tapi udah kelihatan puncaknya. Kalau di Merapi ya ini ya. Betul. Ini yang terjadinya di Lawu, Gunung Lawu. Tawangmangu itu kan Solo. Itu langsung aja aku dan temanku tuh naik Gunung Lawu dia jalur ceto kan ya. Jalur apa? Ceto yang paling terkenal kan. Ya mungkin temanku itu agaknya orang kurang percaya hal-hal mistis kan. Emang ada ya orang-orang yang kurang meyakini kota-kotaan kan orangnya. Biasanya orangnya terlalu apa? Logis gitu ya. Logis kan. Walaupun logis itu ada benar juga kan. Tapi kan kita berdampingan di dunia ini terus yakin lah ada hal gaib juga. Ya jadi ya intinya pada intinya sebenarnya nggak ada yang salah juga ya Mas ya, karena ada yang cara berpikir orang itu sangat logis, realistis, jadi kurang mempercayai hal seperti itu ya. Ya itu nggak salah juga sih, karena
balik lagi itu ke keyakinan ya. Keyakinan, betul. Keyakinan. Jadi kan secara alur ceritanya saya menceritakan teman saya yang mengalami kejadian hal tersebut di pasar setan kan. Setelah itu aku itu ingat pada waktu pendakian itu pada malam Jumat Legi. Biasanya kan Malam Jumat Kliwon kan. Iya. Tak taunya itu mungkin bisa temanku bisanya cuma Kamis atau Jumat. Ternyata bisanya Kamis. Naiknya mulai malam Jumat lagi. Sebelum mau naik kan ke base camp dulu kan. Itu udah dikasih tahu sama untuk pos keamanan di base camp itu. Mas, ini kan malam Jumat lagi. Mohon hati-hati dulu ya Mas. Ibaratnya kita harus nuwun sewu, harus doa dulu sama penjaga di sekitar Gunung Lawu. Udah di rambu-rambu iya. di notis sama penjaganya. Tapi temanku itu bilang, apaan tuh? Gak usah percaya kayak gitu, tahayul. Itu mengumpat saat itu. Ngumpat sendiri tapi ada yang dengar, pada dengar kan. Itulah, aku ya udah bodo amat lah, temanku juga karakternya kayak gitu kan. Nah itu kita naik, itu sekitar 4 orang. Mau disebutin nggak namanya temen kita? Gak usah ya. Nggak usah, temen boleh. nggak usah. Kan kita naik itu sekitar pukul jam 6:30. Sebelum naik kan itu pas aku itu sebelum naik sholat isya dulu kan di base camp. Setelah sholat isya selesai kita prepare berdoa sesuai keyakinan masing-masing kan. Nah itu langsung aja ya. Setelah berapa jam ya kita sampai pos berapa itu, tiba-tiba langsung aja temen itu tersesat. Yang mengalami tadi. iya. Yang kurang percaya Yang tadi ya. percaya tadi. Soalnya itu dari perjalanan itu temanku tuh agak sifatnya arogan lah, terlalu kepedean lah. Padahal kan kalau di alam itu paling Rawan. riskan lah. Riskan. Terlalu menyibukkan diri. Kalau bahasa Jawa ini nyepelek. Iya, nyepelek gitu. Ya karena itu juga termasuk ini ya. Dia kurang bisa menyisihkan egonya ya. Itu kan termasuk ego juga kan kayak gitu. Itu setelah tersesat, berarti kan ini semua aku mengalami cerita temanku ya. Dia tersesat, terus tahu-taunya itu dia udah ada di sebuah keramaian. Ada seorang yang terdengar kayak ada jual beli, ada orang yang sedang kayak motong-motong daging kan di atas kayu kan kelihatan Kayak telenan itu ya. Ada orang yang menawarkan segala macam lah kayak umumnya di pasar itu, tapi posisinya malam hari. Dia itu udah bingung, itu aku di mana kok tiba-tiba ada di keramaian. Padahal aku masih ingat kalau posisinya aku lagi naik gunung sama temenku gitu. Nah itu dia tuh malah sampai kan dia termasuk orang yang gak percaya tahayul. Padahal kalau rata-rata orang udah tahu itu di pasar itu dia diam aja kan, nggak boleh berinteraksi ya. Dia tuh malah sengaja tanya sama orang, ini di mana, ini ada apa kok rame-rame itu. Padahal kan ngeri lah kalau udah masuk pasar bubrah atau pasar setan kan. Tapi katanya itu ditanya diam aja itu cuek, cuma nunduk dan fokus ke aktivitas saja ya. Apa yang dilakukan saat itu. Katanya juga orangnya itu pucat nunduk. Katanya itu dia sebelum masuk itu dia harus beli, ada salah satu orang atau makhluk gaib ya, harus beli salah satu sebelum meninggalkan pasar bubrah itu. Harus bertransaksi gitu ya. Harus bertransaksi atau kalau tidak bisa ada yang celaka. Itu kan ada penjual daging, penjual sayur, dan ternyata ada seseorang yang satu makhluk gaib yang jual tisu. Ya tisu kayak umumnya aja. Terus berarti tisunya itu emang kayak di dunia nyata gitu ya, kemasan gitu ya. Akhirnya dia udahlah beli tisu aja lah. Walaupun dia udah tahu kalau itu setan semua kan, tisu aja. Terus dia ingat kalau sebelum masuk pasar setan itu ada orang yang bisikin, setelah beli jangan sampai menoleh ke belakang. Tapi dia posisinya udah curiga ya kalau itu, wah ini nggak beres ini gitu kan. Ya mungkin ya udahlah, emang aku selama ini nggak percaya tahayul, ternyata ada juga. Setelah beli tisu, dia rasanya pengen noleh kan, soalnya setelah dia beli itu dia ingat juga jangan sampai ada kembalian. Berarti dia harus pakai uang pas. Dia tuh setelah beli, dia jalan untuk meninggalkan area pasar itu. Ternyata saat itu semua makhluk gaib yang berjualan itu menoleh ke dia semua. Ya udah dia bodoh amat,
ibaratnya. Kalau kita kan ya udah lari lah, nggak Iya, sampai Iya. transaksi kan. Pas tiba-tiba Mm-mm. langsung lihat ke Berhenti berarti mereka semua. aktivitas semua berhenti langsung. Noleh Langsung ke situ semua ya, Oh, mungkin ya. langsung natap mereka semua. Iya Ya, tuh. dia ya setengah lari, setengah jalan lah, sampai takut kan. Akhirnya dia punya ketakutan juga kan. Ya. Secara langsung dia tidak percaya tahayul. Itu dia lari. Setelah itu kan kembali ke saya lagi kan. Udah dicari itu selama berapa ya? 2 jaman lah. Itu sekitar jam 12:30 malam. Ketemu jam berapa sama temenku? Jam 3:30 sore pagi. Sebelum subuh itu. Ketemunya itu aneh temanku. Dia tuh ketemu udah capek, udah duduk lah. Ibaratnya setengah mau pingsan tapi masih duduknya gini. Setengah linglung gitulah. Dan Udah udah lemas, pasrah mungkin Pasrah pasrah ya. Pasrah. Mungkin dia shock ngedon itu kan. Kena Setelah, mental lah iya. biasanya. Saya temuin itu sebelum puncak udah ditemuin. Dia tuh udah nggak di jalur pendakian. Udah di jalur tapi di sebelah jurang yang agak landai itu. Di situ setelah diteriak-teriakin ternyata dia bisa nyaut. Oh, bisa Bisa jawab gitu dengar. ya. Bisa dengar terus bisa jawab ya. Akhirnya kan saya sama temanku 3 orang bingung. Kok bisa di situ? Padahal tadi dicari situ nggak ada. Udah muter-muter bingung. Kan masih ada jeda 2 jam itu, ya udah kami berusaha nyari dulu lah. Jangan panggil tim SAR dulu. Iya. Mungkin kan cuma sebentar gitu Oh. ya. Soalnya dia itu saat perjalanan itu dia naik sendiri lah. Gak ngikutin yang udah pengalaman temanku yang di depan lah. Karena kalau udah terlanjur tim SAR mungkin jadi serius ya masalahnya. Iya, nanti semakin melebar kan. Setelah ketemu alhamdulillah kita bersyukur lah. Yaitu kita mendirikan tenda itu cuma sebentar sampai matahari terbit, udah capek istirahat, makan, sarapan. Kita langsung turun. Berarti nggak sampai puncak. Gak sampai puncak itu, sebelum puncak udah temenku udah gak Udah gitu lagi kan. Waktunya juga nggak mungkin kan. Cukup ya Seharusnya mungkin. kan kita udah sampai pos itu sekitar jam berapa ya? Sebelum jam 2 lah. Ternyata subuh itu sebelum subuh baru ketemu temanku yang hampir di bawah jurang itu. Berarti udah keluar dari jalur itu ya? Ya udah nggak setelah temanku cerita itu di base camp. Ibaratnya kita tahu lah kalau temanku tersesat dan itu kejadian yang tidak biasa gitu. Untungnya aja tuh samping jurang tadi nggak ada yang niat dari pihak itu yang di pasar itu nggak ada yang alam gaib nyeret atau apa itu. Beruntung itu Mas Yan. Ya masih diberi kesempatan ya seorang yang kesempatan. ibaratnya arogan, nggak percaya tahayul bisa sampai masuk ke pasar setan kan. Jadi emang kalau mungkin ya kalau kita kan jarang ya, apa mungkin dibilang belum pernah ya mungkin Belum ya pernah. naik gunung. Alhamdulillah saya juga nggak mengalami langsung kan. Iya. Soalnya itu temanku tuh shock ya, tapi kayak orang mau pingsan mau enggak, tapi dia itu udah agak kosong itu pikirannya. Kena mental mungkin ya udahannya. Jadi cerita segala macam itu udah di base camp, udah di di media sama orang sekitar juga kan. Kenapa Mas, ada apa? Ternyata itu masuk ke pasar setan. Alhamdulillah selamat. Tapi itu tadi yang beli itu transaksi tisu itu tadi itu berupa apa? Maksudnya bener-bener bagi tisu itu. atau apa itu? Kan tisu kan udah dimasukkan tas dan udah bayar kan. Tanpa kembalian kan, soalnya harus pas dicari di tas itu dia nggak menemukan yang dibeli tersebut. Berarti tiba-tiba nggak ada hilang gitu ya? ya? Kayak nggak ada aja. Ibaratnya kita kalau beli barang ya gimana ya, itu emang hal mistis kan. Ya udah lenyap hilang. Ya itu katanya dia itu sebelum masuk pasar setan itu ada orang tua, kakek-kakek lah, ibaratnya ngasih wasiat atau apa. Nanti kalau kamu ketemu sebuah pasar kamu harus beli, dan harus beli dengan uang yang nominalnya pas. Untung aja ya kan. Ada itu untungnya ya buat yang buat bayar itu ya. Ya mungkin itu peringatan juga kan. Mungkin kan biar kalau naik gunung atau apa kan mungkin biar lebih sopan gitu. Mau nggak percaya atau nggak meyakini itu nggak masalah, cuma harus sopan kan. Iya. Harus seperti itu, kita bertamu kan seperti itu kan, bertamu. Iya kan, itu bayangin aja, setelah orang tersebut beli, tiba-tiba satu pasar itu orang Liatin fokus aktivitas berhenti semua. Itu ada yang potong tag ya, dari segala macam itu berhenti semua, tiba-tiba langsung fokus ke temanku semua. wah itu
rasanya tetap Iya. ngeri teman-teman. Iya, mungkin dengan wajah yang pucat Mm-mm. pasif itu ngeri. Ya udah dia nekat aja jalan tanpa menoleh ke belakang. Mungkin kalau dia melanggar satu pantangan tersebut ya bisa itu aja hilang. hilang atau bisa disesatkan lebih jauh Iya. lagi itu mungkin seperti itu Ya mungkin. mungkin aja dari hikmahnya gitu dia ditunjukkan ini loh ternyata ada makhluk gaib di sekitar kita. Ibaratnya kita kan berdampingan langsung dengan makhluk gaib kan. Nah, setelah itu dia mungkin kapok lah untuk naik gunung. Nggak berani naik gunung lagi. Iya. Sementara ini belum berani. Soalnya kan dia basicnya emang bukan mendaki, diajak juga sama diajak teman. juga. Dia berarti istilahnya newbie gitu ya. Nyoba. Ya walaupun ya semoga dia nggak kapok, cuma mungkin dapat pelajaran lah ya. Jadi Iya, mungkin betul. bisa menyisihkan egonya lah untuk Mm-mm. sementara waktu kan, karena di waktu naik gunung ini ya walaupun aku belum pernah sih, tapi kan udah pernah baca-baca gitu kan. Itu emang harus kita menyisihkan ego kita Betul. juga nggak boleh angkuh, nggak boleh arogan ya. Paling rawan itu dia tuh kita itu menyepelekan atau wah cuma gunung itu gampang Kecil sebentar ya. mudah banget, wah itu paling rawan tuh menyepelekan itu. Karena tantangannya tuh kadang nggak ini ya, nggak terprediksi ya kalau naik gunung. Di luar perkiraan lah. Dan mungkin sifat asli kita semua itu Kelihatan pas naik gunung. Kita kerja tim atau apa kelihatan, egoisnya kita kelihatan, nggak kompaksnya kita kelihatan semua. Iya.